Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, dalam hal ini yang mewakili Dandim 1417 Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung pada rapat paripurna ini maupun yang mengikuti lewat video telekonferensi, dan hadirin dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama, baik di ruangan ini maupun secara telekonferensi, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda pokok pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA dan PPAS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Sekaligus penyerahan secara resmi dokumen KUA dan PPAS dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari dan unsur Forkopimda serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 25 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib, Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna siang ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3. Pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran atau KUA dan PPAS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. 4. Penyerahan secara resmi dokumen KUA dan PPAS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5. Rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Saudara Haji Sam Alam SE MSI. Saya persilakan.
Surat Masuk nomor 903/431/2020 perihal penyampaian KUA PPAS tahun 2021. Kendari 3 Agustus 2020. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari di tempat. Bersama surat ini disampaikan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021 sebanyak 36 buku. 2. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021 sebanyak 36 buku. Untuk selanjutnya dibahas sebagai dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021. Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Haja Nahwa Umar SE MM, Pembina Utama Madya, golongan 4D, NIP 1962 0523 1989 03 2006. Tembusan disampaikan kepada 1. Wali Kota Kendari sebagai laporan Kendari, 2 dan seterusnya, 6 Asif. Sekian. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Sam Alam SE MSI yang telah membacakan surat masuk. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran atau KUA dan PPAS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, yang saya hormati Bu Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang saya hormati Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, pimpinan organisasi lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan agenda pokok penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, hadirin yang saya muliakan. Agenda sidang paripurna pada hari ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah yang kita rencanakan. Tahun 2021 mendatang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022. Dalam upaya mewujudkan visi Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi dengan misi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembenahan wajah Kota Kendari.
Penyampaian KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Kendari tahun 2021 yang telah dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pasal 310 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Selanjutnya, pasal 310 ayat 2 mengatur bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah dan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Adapun tema pembangunan Kota Kendari tahun 2021 adalah penataan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi menuju kota layak huni. Tema tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, yakni peningkatan infrastruktur dasar dan kewilayahan serta sumber daya manusia guna mendukung industri, pertanian, pariwisata, dan investasi untuk pertumbuhan berkualitas. Dan tema tersebut juga sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang bertema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Sinkronisasi tema tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan keserasian pembangunan pusat dan daerah melalui program dan kegiatan yang sinergis dan berkesinambungan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program, yaitu memastikan program kegiatan bermanfaat yang dialokasikan bukan sekedar tugas fungsi organisasi perangkat daerah bersangkutan. Sidang paripurna Dewan, hadirin yang sama berbahagia. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Kendari tersebut, arah pembangunan Kota Kendari tahun 2021 difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah, di antaranya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan serta merealisasikan prioritas pembangunan daerah tersebut, kebijakan umum APBD yang akan ditempuh di antaranya, pertama, kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan peran investasi masyarakat atau swasta, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan daya saing. Walaupun saat ini pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan akibat penyebaran virus COVID-19 yang masih tinggi dan belum teratasi, kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan dan menggali sumber-sumber PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, melalui penerapan teknologi, peningkatan pelayanan, dan peningkatan pengawasan, hingga tingkat kebocoran PAD dapat diminimalisir dan sumber-sumber PAD baru dapat kita optimalkan. Yang kedua, belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk dapat memberi efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penanganan persampahan dan lingkungan. Dalam kaitan tersebut, pokok-pokok kebijakan belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2021 mendatang akan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah di tengah keterbatasan sumber daya yang ada, di antaranya pembangunan sarana infrastruktur kesehatan beserta peralatan kesehatan serta infrastruktur jalan dan jembatan
yang bersumber dari lembaga keuangan resmi pemerintah. Di samping itu, penerimaan pembiayaan daerah juga bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2020, serta pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Saudara pimpinan, segenap anggota DPRD serta hadirin yang sama berbahagia. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, seluruh tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, modifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah. Pada KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan nilai-nilai pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar 1.450.469.963 rupiah. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada tahun 2021 mendatang diproyeksikan sebesar 1.730.532.572.407 rupiah 50 sen. Alokasi belanja daerah tahun 2021 telah mengakomodir pengalokasian belanja hibah untuk tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang direncanakan draft undang-undangnya pada tahun 2022 mendatang. Ketiga, pembiayaan daerah. Pada tahun 2021, pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan diperoleh dari pembiayaan lembaga keuangan pemerintah dalam rangka membiayai percepatan pembangunan prioritas daerah, yaitu pembangunan rumah sakit dan alat kesehatan, serta pembangunan jalan dan jembatan, serta pedestrian yang diproyeksikan sebesar 349.605.860.000 rupiah. Sidang paripurna, hadirin undangan yang sama berbahagia. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan perihal 2 surat yang telah kami ajukan kepada pimpinan DPRD Kota Kendari tentang usulan persetujuan pinjaman daerah dan usulan persetujuan atas penganggaran kegiatan tahun jamak atau multi-years dalam rangka pembangunan rumah sakit daerah tipe D beserta alat kesehatan dan pembangunan jalan dan jembatan Kali Kembar Karya ZA Sugianto HA Mokodompit selama 2 tahun anggaran 2021 dan 2022. Upaya ini kita lakukan untuk mempercepat proses pembangunan di tengah keterbatasan anggaran yang kita miliki. Total pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan dimaksud diproyeksikan sebesar 349.605.860.000 rupiah. Adapun jangka waktu pinjaman serta besaran alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya akan dilakukan berdasarkan kajian dan pembahasan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Kendari dengan senantiasa mempertimbangkan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Kendari pada tahun anggaran berjalan. Harapan kami kiranya permohonan usulan persetujuan tersebut dapat dianggarkan pada tahun jamak multi-years ini dan dapat dibahas beriringan dengan pembahasan KUA dan PPS APBD tahun 2021 sehingga dapat direalisasikan penandatanganan MOU-nya dalam waktu yang tidak terlalu lama agar proses pinjaman tersebut dapat dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Saudara pimpinan, anggota Dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Akhirnya, sebagai penutup penjelasan ini, kami mengharapkan kiranya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2021 ini
dapat dibahas secara bersama-sama dan disepakati sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana APBD tahun anggaran 2021. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan pada segenap pimpinan serta anggota DPRD Kota Kendari atas kesediaannya menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Kendari dalam agenda penyerahan KUAPPS tahun anggaran 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat Kota Kendari yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidato penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi dokumen kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran atau KUA dan PPS APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Muhammad Inarto, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Untuk pelaksanaan penyerahan secara resmi materi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari, kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Terus. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya acara penyerahan secara resmi dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna siang ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Saudara Wakil Wali Kota Kendari serta unsur Forum Forkopimda atas perkenaannya menghadiri serta para Kepala OPD yang hadir maupun yang mengikuti
melalui video telekonferensi rapat paripurna pada siang ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna siang ini saya skorsi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.